Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Baik, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Fili. Nah, sebelum kita lanjut pada materi kita, Ibu sudah mengirim link untuk anak-anak segera mengisi daftar hadir pada grup kita. Siap, Bu. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah pada manusia, tentu anak-anak sudah tidak asing dengan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia, kan? Iya, Bu. Di mana kita kan hidup ini karena adanya darah di dalam tubuh kita. Darah sendiri merupakan bagian dari dalam tubuh manusia yang dimana tersusun dari plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Di mana kurang lebih 55% di dalam tubuh kita itu adalah sebagian besarnya darah merah dan 45% bagian lainnya yaitu sel darah putih. Anak-anak, coba perhatikan pada gambar ini. Gambar ini kan, adakah anak-anak yang bisa mendeskripsikan tentang gambar ini? Anak Anina, gambar apa yang terdapat pada gambar ini? Saya, Ibu, gambar yang ditampilkan pada slide anak-anak yang sedang bermain sepeda dan jatuh dan mengeluarkan darah di lututnya. Itu, Bu. Oke, sekali. Nah, pernahkah anak-anak mengalami luka sama halnya dengan seperti pada gambar di atas? Pernah, Bu. Terjadi setelah darah lama keluar dari bagian tubuh anak-anak yang luka? Iya. Tentu, ketika tubuh kita terluka, bagian tubuh yang terluka akan mengeluarkan darah, kan? Nah, setelah beberapa lama, darah yang awalnya keluar pasti akan mengering. Bagaimana hal itu terjadi, anak-anak? Kita lanjut untuk membahas mengenai bagaimana hal darah dapat membeku itu, kita akan bahas pada materi yang akan kita pelajari bersama pada slide berikut. Nah, di dalam darah kan tadi dijelaskan bahwa terdapat plasma darah yang di dalamnya ada juga elemen seluler yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, dalam komponen darah atau plasma darah itu 55% dan tadi kan dikatakan bahwa adanya darah merah. Di dalam darah merah itu komposisinya yaitu ada air yang fungsinya untuk melarutkan, yang fungsinya sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain. Garam yang kedua, garam-garam, kalsium, natrium, kalium, magnesium, klorida, dan karbohidrat, yang dimana fungsinya yaitu untuk keseimbangan osmotik, buffer pH, dan mengatur permeabilitas membran.
Komposisi yang berikutnya yaitu ada protein, plasma, albumin, fibrinogen, imunoglobulin atau antibodi yang berfungsi untuk keseimbangan osmotik, buffer pH, pembekuan darah, dan sistem pertahanan. Senyawa yang ditransportasikan darah yaitu nutrisi yang di dalamnya terdapat glukosa, asam lemak, vitamin, produksi sisa metabolisme, gas-gas respirasi, yaitu diantaranya O2 dan CO2 serta hormon-hormon. Nah, pada elemen seluler itu tadi dikatakan bahwa ada sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, jenis sel darah yaitu sel darah merah. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar yang ada di slide kita, yaitu yang ini, di mana jumlahnya yaitu terdapat 5 sampai 6 juta. Dan fungsinya yaitu transport O2 dan CO2. Sedangkan leukosit atau sel darah putih jumlahnya itu 5.000 sampai 10.000 dan fungsinya untuk pertahanan dan kekebalan. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada pada slide yaitu jenis-jenis dari sel darah putih atau leukosit. Di dalam leukosit itu terdapat beberapa jenis sel darah putih yaitu adanya basofil, neutrofil, eosinofil, limfosit, dan monofosit. Dengan jumlahnya yaitu 250.000 sampai 400.000 dan fungsinya untuk pembekuan darah itu adalah jenis trombosit. Nah, tadi dijelaskan bahwa darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama yaitu plasma dan elemen seluler, seperti yang sudah dijelaskan pada gambar sebelumnya. Di mana plasma darah tersusun atas 91,5% air atau H2O dan 88,5% zat-zat terlarut. Di mana zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein-protein yang terlarut dalam plasma antara lain yaitu albumin, purin, dan lulin dan lainnya. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Sedangkan pada elemen seluler tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Kita lanjut. Nah, di dalam sel darah tadi kan sudah dijelaskan adanya itu, sel darah merah, sel darah putih, dan sel darah. Nah, sel darah merah sendiri berbentuk bulat tipis dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warnanya merah disebabkan adanya hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah. 1 mm atau kurang lebih sekitar 1 tetes darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Yang berikutnya, ketika darah sudah di dalam paru-paru,
Saya ulangi bahwa ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksidanya tinggi. Nah, karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin akan membentuk karbaminohemoglobin. Dengan reaksi kimianya, hemoglobin ditambah karbon dioksida akan menjadi HbCO2. Hb itu adalah hemoglobin, CO2 karbon dioksida, dan HbCO2 itu karbaminohemoglobin. Nah, berikut ini sifat-sifat dari tabel dari karakteristik jenis sel darah putih. Dan tadi pada gambar sebelumnya, kita sudah lihat beberapa jenis sel darah putih. Nah, di dalam sel darah putih itu terdapat dua jenis, yaitu granulosit dan agranulosit. Di dalam granulosit itu terdapat eosinofil, yang bentuk selnya kita dapat lihat pada slide, dengan karakteristiknya yaitu mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Jenis darah putih dari jenis granulosit yang kedua yaitu basofil, di mana mengandung granula berwarna biru dan berfungsi pada reaksi alergi. Yang berikutnya neutrofil, kita lihat gambarnya, dan karakteristiknya disebut juga sel-sel lanjut. Sudah Bu, sudah lanjut. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk pada trombosit. Oh no. Trombosit atau keping darah. Oke. Trombosit atau keping darah. Bentuk dari trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit ini tidak berinti dan bergranula.
Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses pengeringan luka yang kita lihat pada gambar tadi, anak yang jatuh dari sepeda dan mengeluarkan darah, di mana pertanyaannya bagaimana bagaimana bisa terjadinya pembekuan darah tadi, teman-teman, anak-anak. Nah, keping darah sangat berhubungan dengan prosesnya pengeringan luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Nah, pernahkah kita berpikir bagaimana proses pembekuan darah terjadi? Setelah sesaat bagian tubuh kita itu mengalami luka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Nah, di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protobin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Timin akan menuah urin protein darah menjadi benang-benang irin. Benang irin ini akan menjadi sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak akan menetes lagi. Pada gambar yang ada di slide, teman-teman bisa perhatikan dari pembuluh darah yang tadi mengalami rusak, dia akan membuat trombosit yang gambar yang kedua atau trombosit itu akan pecah dan beberapa saat kemudian akan menutup karena dari trombosit tadi menggesek pada bagian keping darah sehingga keping darahnya akan pecah dan membentuk jaringan atau fibrin penutup jaringan yang rusak. Nah, untuk kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang darah, pada slide berikutnya dapat kita kelompokkan berdasarkan sistem ABO, sistem Rhesus RH, dan sistem MN. Dan sistem MN. Namun sistem MN sangat jarang digunakan. Berdasarkan ABO, darah dikelompokkan menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Pembagian darah ini dilakukan karena adanya perbedaan agglutinogen atau antigen pada permukaan membran eritrosit dan antibodi atau agglutinin dalam plasma. Pada gambar kita perhatikan ada di situ ada tipe darah, yaitu sel darah merah dengan tipe A-nya atau antigennya A. Bisa perhatikan pada gambar yang ada di slide. Yang berikut tipe B-nya, yaitu antigen B-nya. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada pada slide. Begitupun juga dengan tipe AB, di mana antigen A dan antigen B. Dan tipe O, yang di mana tidak terdapat antigen A dan antigen B. Nah, pada tipe darah berikutnya yaitu antibodi dalam plasma darah. Di mana antibodi atau anti-B, teman-teman bisa perhatikan di mana gambarnya di situ terdapat, dan yang pada tipe B itu antibodi dalam plasma darahnya itu yang di mana antibodinya itu A. Dan tipe AB itu tidak terdapat antibodi A dan maupun antibodi B. Di tipe O, di tipe darah O, yaitu antibodinya terdapat antibodi A dan antibodi B. Dalam eritrosit ada dua jenis antigen, yaitu di mana tadi ada
antigen A dan antigen B. Dalam plasma ada dua jenis antibodi, yaitu antibodi A dan antibodi B. Jenis antigen dan antibodi ini yang menentukan golongan darah manusia berikut berdasarkan golongan darah A dan B. ABO. Masih di situ. Sistem resus digolongkan menjadi dua, yaitu resus positif dan resus negatif. Sistem resus ini dipakai bersamaan dengan sistem ABO, misalnya seseorang memiliki golongan darah B dengan resus positif, maka golongan darahnya adalah B positif dan B positif. Oleh karena itu, untuk transfusi darah, kita harus disesuaikan dengan jenis golongan darahnya, baik berdasarkan sistem ABO maupun resus. Golongan darah AB oleh karena itu, teman-teman diulangi lagi, oleh karena itu dalam transfusi darah harus disesuaikan dengan jenis golongan darah, baik berdasarkan ABO maupun resusnya tadi. Nah, berikut golongan darah yang resipien dan untuk pendonor. Kalau untuk golongan darah resipien, golongan darah O-nya, golongan darah O pendonor yaitu pilihan pertamanya ada O, dan pilihan keduanya adalah minus, dan pilihan ketiganya juga minus. Pilihan untuk golongan darah resipien A, resus A, pilihan pertamanya itu A, pilihan keduanya O, dan pilihan ketiganya kosong. Yang resus darah B, yaitu pilihan pertamanya B dan pilihan keduanya O. Untuk resus darah AB, pilihan pertamanya AB, pilihan keduanya A atau B, dan pilihan ketiganya O. Di mana golongan darah AB disebut resipien universal karena bisa menerima darah dari golongan darah apapun. Karena golongan darah O disebut donor universal karena bisa menjadi donor bagi semua golongan darah. Meskipun golongan darah AB adalah resipien universal, namun dalam praktiknya sering selalu mengutamakan golongan darah yang sama, yaitu AB juga. Demikian dari materi yang kita pelajari. Adakah dari anak-anak yang ingin bertanya? Atau yang ada materi yang belum dipahami? Sudah paham, Bu? Ada. Ibu punya beberapa soal diskusi untuk anak-anak kerjakan, dan dalam soal diskusi ini Ibu lagi meminta anak-anak membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, dalam lembar kerja peserta didik ini kita akan membahas mengenai beberapa soal yang sudah disediakan. Di mana dengan indikator yang akan kita capai yaitu mendeskripsikan fungsi darah dengan karakteristik komponen penyusun darah dan menjelaskan fungsi darah. Di dalam lembar kerja peserta didik ini, Ibu memberikan gambar untuk anak-anak bisa melengkapi bagian dari gambar ini, dan pertanyaannya berkelanjutan sampai dengan pertanyaan yang di bawah. Oh, lupa jawabannya ini. Ibu meminta anak-anak untuk mengerjakan soal yang terdapat pada gambar nomor 1 dan nomor 2.
Oke. Baik anak-anak, adakah yang bisa menjawab pertanyaan pada nomor 1 atau nomor 2 yang tadi Ibu minta anak-anak untuk mengerjakannya? Oke, baik anak-anak, kita akan membahas pertanyaan tadi yang ada dalam LKPD kita. Sambil menunggu LKPD kita tampil di slide. Dari anak-anak, siapa akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD? Saya, Ibu. Oke, baik. Soal. Sambil menunggu. Baik, kepada anak Ani silakan menjawab langsung karena kita kendala jaringan, jadi mohon untuk langsung menjawab. Kalau misalnya mereka sudah konversi rekod nih, tidak bisa buka lagi. Pertanyaan Merah, sel darah putih dan trombosit. Terus agranulosit dan granulosit. sekali. Dari pertanyaan anak Ani bahwa di dalam tabel kita tadi terdapat bahwa di situ ditulis bahwa ada sel terdapat di dalam darah yaitu darah dan plasma darah.
Dan di dalam sel darah itu terdapat sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, di dalam dan darah putih tadi dibagi lagi menjadi agranulosit dan granulosit. Sekian materi kita kali ini, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Shalom Ibu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Ibu. Ya, Bu, terima kasih banyak, Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.